Selamat sore, kembali hadir Sam Caniago. Sore ini bersama Pak Saiful Anwar. Selamat sore Pak. Sore Pak Samsul Azwar. Ya, mungkin sekilas kita perkenalkan dulu pemirsa kepada Pak Saiful Anwar. Siap, terima kasih. Selamat sore untuk kita semuanya. Pada hari ini memang saya datang ke kantor pemenangan daripada khusus untuk Buya Mahyaldi dan Uda Fasco Rusaimi. Alhamdulillah lega tegar sangat kami pada sore hari ini. Memang inilah yang kami tunggu-tunggu untuk bagaimana mensosialisasikan dan mensiasatinya, menyampaikan kepada masyarakat kita. Sekilas kita ingin sampaikan profil Bapak Saiful Anwar. Dulu seorang PNS ya Pak? Ya, siap. Karir jabatan di PNS seperti apa Pak? Saya juga akan memperkenalkan sedikit perjalanan dari sebagai seorang PNS di Kabupaten Solok. Saya guru 20 tahun lebih kurang, kepala terminal di Dinas Perhubungan 5 tahun, dan camat yang tidak putus-putusnya 7,5 tahun. Ya. Dan habis itu masih dalam situasi camat, saya mengambil kesimpulan untuk masuk yaitu sebagai seorang politisi, memang terjurus kepada Partai Nasdem di Kabupaten Solok. Alhamdulillah juga melalui seorang tokoh kita, Pak Samsur Rahim, beliau tunjuk sebagai dan dipercayakan sebagai Wakil Ketua Partai Nasdem Kabupaten Solok. Dari seorang camat kemudian mengambil langkah di panggung politik gitu. Itu kemarin Bapak maju juga sebagai salah satu kandidat di salah satu partai politik, yaitu Nasdem. Ya, siap. Apakah ini memasuki pensiun muda atau memang sudah jadwalnya pensiun untuk mengambil langkah di politik? Oke, ya, sudah niat, yaitu 5 tahun akhir dinas akan mengambil pensiunan dini. Alhamdulillah saya juga masuk pensiun ini 2019, mengikuti pileg di Kabupaten Solok di Partai Nasdem. Alhamdulillah juga mendapat suara Pak Samsul Azwar, dapat suara 1.000 lebih kurang. Dan juga menghabiskan dana saya sekitar 50 atau 60 juta coba. Ini beda saya dengan incumbent waktu itu dengan Buya Azirman hanya 100 suara. Dan habis itu saya untuk mencoba kemarin lagi, yaitu masuk menjadi maju yang tahap kedua di Partai Nasdem. Alhamdulillah juga dengan modal yang cukup, dengan ketokohan saja, finansial memang kami nggak mau, dapat suara sekitar 800. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini menarik. Ya, siap. Nasdem memberikan dukungan kepada EPRD Asda dan Ekos untuk Gubernur Sumatera Barat. Itu secara partai gitu. Hari ini kami lihat Bapak telah mengikuti beberapa kegiatan bersama Uda Fasco, Mahyaldi Fasco. Ini sejauh mana pandang politik ketika menjatuhkan pilihan ke Mahyaldi Fasco? Yang pertama sekali, ini juga sangat menarik sekali nih, Pak Samsul Azwar, sekaitan dengan karena partai politik kita Nasdem itu mendukung dari sebelah lah gitu kan. Jadi dalam ini kita menyatakan kepada Buya Mahyaldi dan Uda Fasco atau Fasco Rusaimi. Ini memang betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Ini adalah jelas saja ini realita dan kenyataan, tidak mengada-ada kita. Karena tanggal 20 Oktober itu seorang presiden kita akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena yang diberikan rekomendasi untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur itu, bahkan Fasco Rusaimi sebagai katakanlah sebagai anak lah atau apalah dari Pak Prabowo, diutus untuk mengabdi ke Sumbar. Ini hal yang sangat menarik. Memang ini menurut penilaian yang pas untuk memimpin Sumatera Barat masa yang akan datang. Ada percaturan head to head. Sekalipun hari ini juga ada putra daerah loh Pak. EPRD putra Solok sendiri, tapi Pak Saiful Anwar lebih mengarahkan kepada Mahyaldi Fasco sedikit, ini realita, kita tidak fitnah dan tidak bedaan nih Pak Samsul Azwar. Kita mengikuti alur perkembangan di Kabupaten Solok selama 4 tahun lebih kurang. Ini kita sudah menyaksikan.
Yang pertama sekali saya yang sangat menarik itu waktu seorang gubernur Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat ke daerah dan juga sebagai tim koordinasi bersama bupati dan wali kota. Kalau dapat ini hubungan harmonis, inilah yang harus kita harapkan ke depannya nanti. Kalau seandainya Buya Mahyeldi, harapan kita bersama di Sumatera Barat nanti berhasil Buya Mahyeldi dengan Uda Fasko, jalinlah koordinasi yang sangat harmonis dengan pemerintahan kita kabupaten kota, 19 kabupaten kota untuk Sumatera Barat. Ini yang kita harapkan. Kondisi Solo dalam perpolitikan hari ini, khusus untuk pasangan gubernur Mahyeldi Fasko dan EPRD, ini juga pasangan dengan nomor urut 1 ini termasuk jadi perbincangan di Solo. Sepandang dari Pak An itu sampai ke selatan Kabupaten Solo itu persentase untuk Mahyeldi Fasko di Solo itu seperti apa? Saya sudah mengikuti beberapa perjalanan, bahkan kemarin 2 hari perjalanan menamping Uda Fasko, sangat antusias. Rasanya kalau persentase kita bukan mengadang-adangkan sekitar 70%, 75% Kabupaten Solo, ya kita sangat yakin. Sangat optimis di angka 70% untuk Kabupaten Solo. Sangat optimis kita mengangkat. Memang cukup luar biasa. Dari pantauan kita memang Solo itu hari ini berpikir menghadirkan pemimpin yang linear. Linearnya dari pusat, linearnya itu sampai ke bawah. Karena APBD Kabupaten Solo, Amos sebagai mantan ASN Kabupaten Solo, mantan camat Kabupaten Solo, karena tahu persis 65% bahkan sudah sampai 70% APBD Kabupaten Solo itulah tersedot dengan belanja langsung gaji pegawai tambah dalam dana operasional Kabupaten Solo. Itu udah habis. Bagaimana kita membangun Kabupaten Solo? Bagaimana kita membangun Sumatera Barat? Makanya kita butuh linearnya itu dari atas ke bawah sampai ke Kabupaten Solo harus sinkron, harus sejalan. Insya Allah kita sangat yakin dan percaya daripada Gubernur kita Sumatera Barat kembali kepada Buya Mahyeldi dan wakilnya kepada Fasko Rusaimi. Dan begitu juga khusus kita langsung kepada untuk Kabupaten Solo. Memang linearnya gitu. Jadi ibarat ayah dengan anak ini. Kalau anak minta kepada ayah, badai-badai mengisi-gisi itu, apalagi secara khusus kalau seorang JV termasuk Buya Mahyeldi, Pak Fasko Rusaimi nantinya ke kementerian, akan nanti akan bisa nanti melobi-lobi dana-dana yang ada di kementerian. Kita sangat yakin. Jadi intinya dari calon bupati dan wakil bupati juga hal yang sama JFP Chandra ya? Sama. Kemudian Gubernur Mahyeldi Fasko ini sinkron dengan Prabowo sebentar lagi yang akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian sebuah perjuangan untuk kepentingan daerah, Solo, dan Sumatera Barat. Jadi, secara konsekuensi partai politik, karena tadi Pak Saiful mengatakan itu salah satu kader dari Partai Nasdem. Sementara Nasdem tidak mendukung Mahyeldi Fasko. Konsekuensinya nanti gimana, Pak? Sebenarnya dalam konteks dukungan ini adalah pribadi saya. Kalau konteks pribadi saya dengan partai tidak ada masalah, dengan orang-orang di partai tidak ada masalah. Cuma keinginan hati naluri saya, hati nurani saya, inilah yang sangat pantas untuk yang pertama memimpin Sumatera Barat, yaitu Buya Mahyeldi dan Fasko Rusaimi, dan secara khususnya beliau Bapak JV dan Haji Chandra. Ini luar biasa. Kenapa? Ada alasan yang sangat sakral bagi Amba pribadi. Tipologi daripada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Solo, termasuk daripada calon gubernur dan wakil gubernur, sedikit agak mirip dengan seorang mantan Menteri Dalam Negeri, Pak Gamawan Fauzi. Bahkan sudah tokoh nasional, sudah jelas mendukung calon bupati dan wakil bupati, termasuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Inilah yang kita lihat. Kita ini ada kiasan ini Pak Samsul. Nah, kiasan yang kita lihat. Ini jelas. Kabak di ulu tando hari hujan, cewang diangi tando hari kapaneh. Dan secara khususnya kita mir kepada Pak JP dan Haji Chandra. Ini kita sekarang ini didukung oleh semua pihak dan semua kalangan. Bahkan secara tokoh mantan Bupati Kota Solo, Pak Samsul Rahim, Pak Gusman, bahkan beliau Pak Gamawan Fauzi, luar biasa.
Satu daripada cuplikan kemarin ada dari Pak Samsul Rahim sudah ada. Supaya bagaimana sejuk dan damainya Kabupaten Solok dan sejuknya Sumatera Barat masa yang akan datang. Jadi sejuk dan damai sesuai tagline dari JFP Chandra. Ya. Gerak cepat Gerak Sumatera cepat Barat untuk Sumbar. bersama Gerak Mahyaldi cepat. Pasco. Tinggal tadi konsekuensi yang saya tunggu, saya terserah. Saya kira serahkan saja kepada Nasdem. Ya. Karena politik pilkada hanya 3 bulan. Ya. Apakah siap Nasdem melepaskan kader yang solid, yang militan, yang selama ini? Ya terserah, kita serahkan kepada Nasdem. Jujur sampaikan. Dan juga saya sudah didatangi oleh sekretaris Nasdem, Tony Devisa, Kealan Panjang. Ya, saya konsekuensi, jelas saja. Kalau memang harus dipecat, harus diberhentikan, harus ditarik kartu saya sebagai anggota Nasdem, ya tidak ada masalah. Saya legowo. Tapi ini adalah untuk demi Kabupaten Solok masa yang akan datang, demi Sumatera Barat masa yang akan datang. Itu saja tujuannya, Pak. Jadi konsekuensinya siap dengan apa yang diberikan oleh Nasdem. Siap. Sampai saat ini, wow, ini dulu saya lihat kan, saya masih kartu saya masih Nasdem sekarang. Iya. Belum ada dicopot nih, Pak. Ini kartu saya. Ya. Ini kartu Nasdem dan siap untuk menerima konsekuensi. Iya siap. Kita memang siap. partai Ya. gara-gara menjatuhkan pilihan menurut Pak Saiful Anwar ini yang terbaik hari ini, siap menerima konsekuensi. Siap. Tapi yang jelas kita tidak ada black campaign dan segala sesuatunya. Yang jelas kita untuk demi Kabupaten Solok di masa yang akan datang, percepatan pembangunan Kabupaten Solok dan juga percepatan pembangunan Sumbar masa yang akan datang. Sebentar kita coba kepada pemirsa itu dialog singkat kita bersama salah satu tokohnya Kabupaten Solok. Dan banyak tokoh-tokoh Solok lain yang telah kami temui hari ini telah menembus 300 tokoh-tokoh berpengaruh itu berada dalam posisi Mahyaldi Pasco dan John Firman Pandu dan Chandra untuk Kabupaten Solok. Barangkali mungkin ada yang mau disampaikan kepada siap Pak Samsul. Mungkin ada hal yang harus kita sangat sakral kita sampaikan untuk Kabupaten Solok dan Sumatera Barat ini. Yang pertama sekali kita sangat berharap himbauan ajakan kepada masyarakat kita secara khususnya Kabupaten Solok yang berikanlah hak pilih kita itu pada yang terbaik. Kalau menurut Ambo sebagai tokoh selatan secara khusus, tokoh Kabupaten Solok secara umumnya, ya memang yang terbaik itu tiada lain tiada bukan adalah JFP dan Haji Chandra. Ya silakan kalau ada nanti mana tahu yang sifat politik ya itu biasa saja. Bahkan saya sudah sampaikan di Talang Babungo dan di Surian di mana saya ikuti beliau, saya sampaikan kalau toh dapat kita tolak uang, silakan tolak. Tapi kalau tidak dapat ditolak, memang betul-betul diantarkan betih, terima aja betih. Cuma berharap tentu pilihan tetap kepada JFP Chandra. Karena JFP Chandra ia berbicara apa adanya saja. Ini saja, khusus untuk bupati. Ya kalau gubernur kita sangat berharap itu luar biasa. Kalau saya pantau kita ini, kalau untuk Buya Mahyaldi jelas untuk Sumatera Barat betul kembali yang kedua kali. Amin, amin. Mudah-mudahan beliau kembali diberikan amanah masyarakat Sumatera Barat. Ya oke, terima kasih permisa kembali bersama Sam Caniago. Itulah satu-satunya tokoh dari selatannya Kabupaten Solok yang memiliki suatu komitmen konsisten untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai masyarakat untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk Kabupaten Solok dan Sumatera Barat. Siap Pak Samsul, terima kasih. Inilah yang saya syukuri kita harapkan bersama untuk Kabupaten Solok dan Sumatera Barat. Saya undangan pada sore hari ini, saya mengaturkan banyak terima kasih. Luar biasa. Mudah-mudahan perjuangan kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat suci dan niat baik kita secara khususnya Pak Samsul Azwar dan juga Saiful Anwar, termasuk kita bersama-sama masyarakat Kabupaten Solok dan Sumatera Barat masa yang datang. Selamat gerak cepat untuk Sumbar, untuk Sumatera Barat, untuk Sumatera Barat, dan gerak cepat juga untuk Kabupaten Solok ke depan. Solok sejuk dan damai. Kita menunggu kesejukan dan kedamaian. Pak Samsul Azwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri, mana tahu dalam pembicaraan penyampaian kami ada yang kurang berkenan, tak menata satu tempatnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tunggu sesi selanjutnya.